semuanya, selamat datang di podcast Kupas Kasus. Oke, tempat di mana kita ngobrol santai tetapi tetap berpikir kritis tentang isu-isu yang terjadi di Indonesia. Di sini bersama saya Vanessa Maharani dan teman saya Desvinia Nurmasari. Kita mulai dari pengertiannya dulu ya. BTS itu apa sih sebenarnya? BTS itu bukannya yang dari Korea itu ya? Bukan, kalau itu Bangtan Soyeondan. Kalau ini adalah Base Transceiver Station alias menara pemancar sinyal. Proyek ini dibuat pemerintah lewat Bakti Kominfo, menghadirkan akses internet 4G ke wilayah 3T yang selama ini tidak terjangkau operator seluler. Sebenarnya dibuatnya Bakti Kominfo atau BTS ini tuh buat apa sih? Nah, tujuannya dari BTS ini sebenarnya mulia banget, supaya masyarakat di daerah terpencil sana punya akses digital dan mereka bisa belajar online, dapat layanan kesehatan, pemerintah, dan peluang ekonomi lewat internet. Oh gitu guys. Nah, targetnya tuh hampir 8.000 titik BTS di seluruh Indonesia. Keren banget gak sih? Banyak banget ya. Nah, tapi disinilah mulai muncul masalahnya. Dalam proses pelaksanaannya, proyek ini malah jadi ladang korupsi. Tuh guys, kenapa kok bisa gitu ya? Modusnya ada beberapa. Yang paling utama adalah pengaturan pemenang tender. Jadi vendor yang akan menang sebenarnya udah ditentuin jauh sebelum proses formal dilakuin. Itu tuh nggak banget nggak sih? Nah, juga selain itu ada juga markup anggaran, laporan palsu, manipulasi teknis, dan pembayaran proyek yang bahkan belum selesai atau belum terbangun. Oh, gitu ya. Ujungnya gimana itu BTS-nya? Nah, kayak gitu guys. Ujungnya pasti BTS-nya nggak berfungsi, bahkan tidak ada fisiknya. Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti Kominfo guys. Padahal dia tuh udah Direktur Utama tapi tersangkut juga masalah-masalah kayak gini guys. Belum lagi pihak swasta tuh, seperti Dirut PT Mora Telematika, Komisaris PT Solitek, tenaga ahli UI, sehingga staf dan pegawai internet Bakti. Banyak banget yang tersandung sama kasus ini ya guys. Berarti kasus ini tuh nggak cuma ke salah satu orang aja, tapi ikut banyak orang gitu guys yang terlibat. Dan gongnya, Kasus ini mencapai berapa triliun tuh? nah itu gongnya, kerugian yang ditemukan BPKP dari kasus ini mencapai 8 triliun lebih. Atau kalau bisa diakumulasikan dengan baik, 8 triliun itu tadi tuh bisa dibuat untuk ribuan fasilitas publik kalau dialokasikan dengan benar guys. Wah, sangat fantastis, dan karena hal itu dampaknya besar karena proyeknya ini tuh berantakan. Target BTS menyusut dari 7.904 titik menjadi 5.600 titik. Wah, kacau sih guys. Artinya ribuan desa di Indonesia yang daerah terpencil sana, daerah timur, yang harusnya dapat akses internet malah nggak dapat apa-apa guys sampai sekarang. Bayangin. Nah, akibatnya kesenjangan digital makin lebar. Sekolah sulit banget buat mengakses internet, mengakses materi, pelayanan publik terganggu, dan masyarakat semakin terisolisasi. Ya ampun guys. Nah, selain itu kasus ini juga bertentangan sama sila-sila Pancasila. Bener banget guys, pejabat menggunakan jabatan untuk memperkaya diri, menipu negara dengan laporan palsu, dan mengkondisikan pemenang proyek secara tidak jujur. Itu no banget Nggak boleh guys, nggak boleh Itu guys. jelas bentuk pengkhianatan moral dan bertentangan dengan nilai ketuhanan yang menekankan integritas. Tuh guys, udah melanggar sila pertama. Dan juga masyarakat miskin kehilangan haknya guys. Lewat kasus korupsi tersebut, pendidikan jadi terganggu, pelayanan publik tidak bisa berjalan. Ini adalah tindakan gak adil dan gak berperi kemanusiaan. Berarti bertentangan juga di sila kedua. Bayangin guys. Pembangunan BTS yang gagal, desa terpencil tetap terisolasi,
kesenjangan antara pusat daerah makin jauh. Ini bertentangan dengan nilai sila ketiga, guys, karena merusak persatuan nasional yang ingin dibangun lewat teknologi. Nah guys, udah 3 sila yang bertentangan guys. Coba penyalahgunaan jabatan, pengaturan vendor oleh pejabat, keputusan yang merugikan masyarakat, terus korupsi dilakukan diam-diam tanpa transparansi. Ini juga termasuk melanggar prinsip kepemimpinan yang adil dan bijak guys. Berarti juga bertentangan sama sila keberapa? Keempat. Nah, tadi kan kita membahas tentang yang target pembangunan menyusut dari betul. 7.904 hingga menjadi 5.600 titik. Banyak BTS tidak jadi dibangun, masyarakat di daerah terpencil tetap tertinggal. Ini adalah bentuk nyata ketidakadilan sosial. Tuh guys, berarti juga 5 sila bertentangan sama kasus ini guys. Berarti kasus ini tuh udah menyalahgunakan atau nggak mematuhi sila-sila yang ada di Indonesia, yaitu Pancasila. Kasus korupsi BTS versi Kominfo berakhir dengan vonis berat guys bagi para terdakwa utama, yaitu Johnny G. Plate yang divonis 15 tahun penjara. Dan ada juga tuh Anang Achmad Latif yang akhirnya dia dihukum selama 10 tahun. Kerugian negara mencapai lebih dari 8 triliun dan berdampak pada terhambatnya pembangunan ribuan BTS untuk wilayah 3T. Iya sih guys, emang tokoh-tokoh itu tuh merugikan negara banget. Jadi harus nggak mau harus tetap kita pemerintah tetap harus memberikan hukuman yang setimpal, nggak sih? Meski ada beberapa upaya banding dari mereka guys, inti perkara tapi tetap telah tuntas karena mayoritas pelaku telah menerima hukumannya mereka masing-masing. Nah, itu dia pembahasan lengkap kasus korupsi BTS 4G Kominfo, lengkap dengan dampaknya terhadap nilai-nilai Pancasila. Semoga episode ini bikin kita semua lebih sadar bahwa korupsi bukan cuma merugikan negara, tapi juga merusak fondasi moral bangsa. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.